Ketua Rafa Diva Matahari Fahri Jija. Apakah hadir? Oh, baik, selanjutnya Pak Emitim dengan Ketua dan Roro Dia Ayu Sinta Prabasari. Apakah hadir? Hadir, Kak. Baik. Selanjutnya Dadakan Suan dengan Ketua Aiman Syahimuat. Apakah hadir? Selanjutnya untuk tim Komral dengan Ketua Muhammad Rafi Aswandi. Sekali lagi dari tim Komral dengan Ketua Muhammad Rafi Aswandi. Baik, sekian dari absensi untuk UX. Baik, selanjutnya untuk peserta lomba esai, bagi yang hadir harap raise hand ya. Yang pertama ada Niputu Evi Natayanti. Apakah hadir? Hadir, Kak. Fadil Naswa Mardiah. Apakah hadir? Fatur Mahida Rangga. Apakah hadir? Iwayan Lanang Saputra. Putu Nirbita Calyada Nastri. I Gusti Ngurah Wiatnya. Hadir, Kak. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan asesmen untuk nama disabilitas. Yang pertama atas nama Olivia Berjaya, apakah hadir? Hadir, Kak. Atas nama Komang Gita Ambikama Devi, apakah hadir? Baik. Untuk nama samanya hadir. Nama itu Abi dan oke. Selanjutnya terakhir bisa atas nama bintang yang baik. Jadi kenal dengan dia punya bagus. Halo, yes, apakah suara saya terdengar? Aku lagi meeting. Oke, saya perkenalkan, kita Dani Rita Sasika dari Panitia Sermovie. Sebelumnya mohon maaf, kamera saya agak bermasalah. Saya akan mengabsensi dari tim mengudara. Apakah ada perwakilan ataupun salah satu dari timnya? Mohon. Saya hadir, Kak. Tim Oh, udara. untuk tim Yuki Mabar, apakah ada? Hadir, Kak. Oke. Untuk tim Kinau, apakah ada? Hadir, Kak. Oke, yang terakhir adalah Sakti Production, apakah ada? Untuk tim Sakti Production,
mungkin pengalaman hadir. Baik, itu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik teman-teman semuanya, karena absensi sudah dilakukan, maka dengan ini kami membuka dengan secara resmi untuk technical meeting finalis pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan technical meeting pada pagi hari ini. Baik, adapun peraturan technical meeting yang kami harapkan dapat peserta simak dengan baik dan dapat mengikuti aturan tersebut. Yang pertama, demi ketertiban technical meeting, peserta wajib untuk mematikan mikrofon pada saat technical meeting sedang berlangsung. Yang kedua, peserta dilarang memotong ataupun menyela selama panitia sedang menjelaskan. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka di akhir sesi saat panitia telah selesai menjelaskan. Keempat, peserta dapat bertanya melalui kolom komentar selama panitia menjelaskan, namun pertanyaan akan tetap dijawab pada sesi tanya jawab. Yang kelima, silakan menggunakan fitur raise hand apabila peserta ingin bertanya secara langsung. Keenam, pertanyaan yang sudah ada di slide tidak akan dijawab oleh panitia. Ketujuh, pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya juga tidak akan dijawab oleh panitia. Kedelapan, peserta yang mengganggu ketertiban technical meeting akan dikeluarkan dari room meeting. Selanjutnya kami akan menjelaskan ulang terkait peraturan piala bergilir. Adapun peraturan untuk piala bergilir dari Festekno ITBC kembali tahun 2025. Yang pertama, piala bergilir Festekno merupakan piala yang diperbutkan pada IT Competition ITBC kembali. Yang kedua, piala bergilir Festekno akan diberikan kepada sekolah yang paling banyak mendapatkan juara 1. Ketiga, apabila dalam perolehan juara 1 terdapat poin yang sama, maka akan dilihat dari perolehan juara 2 dalam perlombaan yang diikuti. Dan apabila dalam perolehan juara 2 terdapat poin yang sama, maka akan dilihat dari perolehan juara 3 dalam perebutan juara umum Festekno. Yang keempat, jika terjadi suatu kondisi terdapat lebih dari satu pemenang yang memperoleh piala bergilir Festekno, maka akan diberikan simbolis piala tetap pada pemenang. Dan piala bergilir Festekno tidak akan diberikan, melainkan tetap berada di ITBC kembali sampai pagelaran Festekno selanjutnya. Yang kelima, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka peraturan akan ditinjau kembali. Selanjutnya adalah pembacaan dari ketentuan lomba. Baik, aku Bayu, panitia di Senwebnya. Di sini aku akan membacakan ketentuan lomba di Senweb untuk SMA dan SMK. Nah, untuk deskripsi lomba. Perlombaan di Senweb ini ditunjukkan bagi mahasiswa dan mahasiswi sekolah menengah atas atau SMA, SMK di seluruh Indonesia untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembuatan desain website statis atau yang sering disebut sebagai front-end dari sebuah website. Peserta diharapkan untuk menciptakan tampilan website statis yang menarik dan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Melalui kompetisi ini, diharapkan para peserta dapat merasakan pengalaman mendalam dalam menggali ilmu dan menunjukkan bakat mereka dalam dunia desain web. Nah, untuk timeline kegiatan. Nah, dikarenakan kalian nih sudah masuk ke babak final, pelaksanaan lombanya akan mulai di tanggal 5 Mei, yaitu hari Senin, dan untuk pengumuman kejuaraannya di tanggal 7 Mei-nya. Untuk ketentuan finalis, yang pertama ada peserta yang maju ke babak final adalah peserta tingkat SMA atau SMK. Yang kedua, finalis yang maju di babak final merupakan peserta yang lolos babak penyisihan 6 besar yang diumumkan melalui Instagram Festekno.
Yang ketiga, karya yang lolos adalah karya yang mengikuti ketentuan guidebook dan memiliki perolehan penilaian tertinggi. Yang keempat, peserta yang lolos sebagai finalis tidak dapat digantikan oleh orang lain. Kelima, finalis wajib mengikuti seluruh peraturan yang diberikan panitia. Keenam, menerima segala keputusan juri dan panitia karena bersifat mutlak. Ketujuh, gelar juara yang nantinya diperoleh dapat dicabut oleh pihak panitia Fastekno 2025 apabila diketahui melakukan kecurangan ataupun pelanggaran terhadap aturan dalam kompetisi Fastekno 2025. Untuk alur perlombaannya sendiri yaitu pertama final akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025 secara online. Nah, yang nanti rundown-nya akan dikirimkan melalui grup finalis. Kedua, peserta akan melakukan presentasi karya di hadapan juri melalui Zoom meeting. Ketiga, presentasi dilakukan dalam waktu 20 menit. Sesi presentasi sebanyak 10 menit dan sesi tanya jawab sebanyak 10 menit. Ketentuan peserta dalam Zoom meeting. Pertama, finalis masuk 15 menit sebelum waktu lomba pada link Zoom yang sudah disediakan oleh panitia. Link Zoom akan dikirimkan saat hari perlombaan. Yang kedua, peserta mengenakan pakaian instasi masing-masing pada saat perlombaan. Yang ketiga dan terakhir adalah penamaan Zoom dengan ketentuan nomor _peserta _nama peserta _instansi. Untuk ketentuan penilaian pemenang akan diambil dari hasil penilaian selama babak penyisihan sampai babak final dengan kriteria penilaian karya babak penyisihan dengan bobot 60%, presentasi karya babak final dengan bobot 40%. Nilai babak penyisihan dikali 60% ditambah nilai babak final dikali 40%. Baik, selamat sore. Aku Triana di sini akan menjelaskan tentang peraturan lomba untuk cabang lomba UX SMA atau SMK. Pertama itu deskripsi lomba. Fasilitas 2025 adalah kompetisi bergensi yang dilaksanakan oleh ITB kembali. Kompetisi UX desain ini terbuka khusus bagi siswa dan siswi SMK atau SMA atau SMK di seluruh Indonesia yang ingin menantang diri dalam ciptakan desain antarmuka UI dan pengalaman pengguna UX yang inovatif dan menarik sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Melalui kompetisi ini, peserta diharapkan dapat mengasah kreativitas, inovasi, serta kemampuan digital mereka dalam mendesain aplikasi yang user-friendly. Berikut timeline kegiatannya. Untuk pelaksanaan lomba UX akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025 dan untuk pengumuman juaranya yaitu pada tanggal 7 Mei 2025. Berikut ketentuan finalis untuk lomba UX. Yang pertama yaitu tim yang maju ke babak final adalah peserta tingkat SMA atau SMK. Yang kedua, finalis tim yang maju di babak final merupakan tim yang lolos babak penyisihan 4 besar yang diumumkan melalui Instagram Fastekno. Yang ketiga, karya yang lolos adalah karya yang mengikuti ketentuan guidebooks dan memiliki perolehan penilaian tertinggi. Yang keempat, tim yang lolos sebagai finalis tidak dapat digantikan oleh orang lain. Yang kelima, finalis wajib mengikuti seluruh peraturan yang diberikan panitia. Yang keenam, menerima segala keputusan juri dan panitia karena bersifat mutlak. Yang ketujuh, gelar juara yang nantinya diperoleh dapat dicabut oleh pihak panitia Fastekno 2025 apabila diketahui melakukan kecurangan ataupun pelanggaran terhadap aturan dalam kompetisi Fastekno 2025. Berikut untuk alur lombanya. Yang pertama, final akan dilaksanakan pada tanggal
5 Mei secara online terkait dengan rundown akan dikirimkan melalui grup finalis. Yang kedua, tim akan melakukan presentasi karya di hadapan juri melalui Zoom meeting. Yang ketiga, presentasi dilakukan dalam waktu 18 menit dengan pembagian sesi yaitu presentasi sebanyak 10 menit dan sesi tanya jawab sebanyak 8 menit. Yang keempat, yaitu tim akan mempresentasikan karya mereka di hadapan Dewan Juri melalui slide presentasi yang memuat perkenalan tim dan ringkasan proyek sebagai pengingat atas konsep yang diajukan. Tim juga akan menampilkan high fidelity wireframe yang mempresentasikan desain akhir. Jika memungkinkan, desain ini ditunjukkan dalam bentuk prototipe yang interaktif. Jika tidak, desain dapat dimasukkan langsung ke dalam slide presentasi. Kelima, slide presentasi dan high fidelity wireframe akan dikumpulkan untuk dicek legalitas dengan ketentuan. Yang pertama, dikumpulkan melalui Google Form yang akan diberikan pada grup WA finalis. Yang kedua, deadline pengumpulan yaitu 4 Mei 2025 pukul 3 WITA. Yang terakhir yaitu ketentuan peserta dalam Zoom meeting. Yang pertama, finalis masuk 15 menit sebelum waktu lomba pada link Zoom yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk link Zoom akan dikirimkan pada hari H perlombaan. Yang kedua, finalis mengenakan pakaian instansi masing-masing pada saat perlombaan. Yang ketiga yaitu untuk penamaan, ketentuannya yaitu nomor peserta underscore nama tim underscore nama peserta underscore instansi. Untuk ketentuan penilaian final akan berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama yaitu kreativitas dan estetika yang memiliki beberapa poin yaitu pemilihan warna, pemilihan dan legalitas aset. Yang ketiga penggunaan font. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan konsep dengan bobot 45%. Yang kedua yaitu presentasi dengan bobot 30% dan tanya jawab dengan bobot 25%. Baik, sebelumnya perkenalkan nama aku Cahaya. Di sini aku akan menjelaskan ketentuan dari lomba esai. Yang pertama ada deskripsi lomba. Faseknom 2025 adalah kompetisi esai nasional yang diselenggarakan oleh ITB Istiqom Bali. Kompetisi ini terbuka untuk siswa-siswi sekolah, mahasiswa perguruan tinggi ataupun masyarakat umum di seluruh Indonesia dengan mengangkat tema Exploring Beyond the Future World of Technology. Berikutnya timeline kegiatan. Yang pertama pendaftaran dimulai dari tanggal 6 Maret sampai 27 April 2025. Kemudian technical meeting tanggal 19 April 2025. Kemudian pengumpulan karya tanggal 27 April 2025. Pengumuman finalis tanggal 29 April 2025. Technical meeting finalis 30 April 2025. Kemudian pelaksanaan lombanya tanggal 5 Mei 2025. Dan untuk pengumuman kejuaraannya itu tanggal 7 Mei 2025. Untuk ketentuan finalisnya, yang pertama, peserta yang maju ke babak final adalah peserta tingkat umum. Yang kedua, finalis yang maju di babak final merupakan peserta yang lolos babak penyisihan 6 besar yang diumumkan melalui Instagram Fastekno. Yang ketiga, karya yang lolos adalah karya yang mengikuti ketentuan guidebook dan memiliki perolehan penilaian tertinggi. Yang keempat, peserta yang lolos sebagai finalis tidak dapat digantikan oleh orang lain. Yang kelima, finalis wajib mengikuti seluruh peraturan yang diberikan panitia. Yang keenam, menerima segala keputusan juri dan panitia karena bersifat mutlak. Yang ketujuh, gelar juara yang nantinya diperoleh dapat dicabut oleh pihak panitia Fastekno 2025 apabila diketahui melakukan kecurangan ataupun pelanggaran terhadap aturan dalam kompetisi Fastekno 2025.
Lalu ada alur perlombaan. Yang pertama, final akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025 secara online. Rundown peserta akan dikirimkan melalui grup finalis. Peserta akan melakukan presentasi karya di hadapan juri melalui Zoom Meeting Conference. Lalu, presentasi dilakukan dalam waktu 15 menit. Sesi presentasi sebanyak 5 menit dan sesi tanya-jawab sebanyak 10 menit. Kemudian, ketentuan peserta dalam Zoom Meeting. Yang pertama, finalis masuk 15 menit sebelum waktu lomba pada link Zoom yang sudah disediakan oleh panitia. Link Zoom akan dikirimkan pada saat hari H perlombaan. Yang kedua, peserta mengenakan pakaian instansi masing-masing pada saat perlombaan. Yang ketiga, penamaan Zoom dengan ketentuan no underscore peserta underscore nama peserta underscore instansi. Yang terakhir ada ketentuan penilaian. Penilaian pemenang akan diambil dari hasil penilaian selama babak penyisihan sampai babak final dengan kriteria kategori penilaian karya babak penyisihan, bobot 60%. Presentasi karya babak final, bobot 40%. Nilai akhir, nilai babak penyisihan dikali 60%, tambah nilai babak final dikali 40%. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana teknis finalis dari lomba desain poster. Lomba desain poster Fastechno 2025 ditujukan untuk halayak umum dari seluruh Indonesia. Kompetisi ini hadir sebagai wadah untuk mengekspresikan kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap isu-isu penting melalui visual yang kuat dan bermakna. Dengan media poster digital, para peserta diharapkan mampu menyampaikan pesan secara efektif dan artistik, dengan tema eksplorasi teknologi untuk mendorong kemajuan peradaban dunia. Untuk timeline kegiatan lomba desain poster pada saat final. Pelaksanaan lomba final dilaksanakan di hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025. Dan pengumuman kejuaraan di tanggal 7 Mei 2025. Ketentuan finalis lomba desain poster. Yang pertama, peserta yang maju ke babak final adalah peserta tingkat umum. Selanjutnya, finalis yang maju di babak final merupakan peserta yang lolos babak penyisihan 5 besar yang diumumkan melalui Instagram Fastechno. Yang ketiga, karya yang lolos adalah karya yang mengikuti ketentuan guidebook dan memiliki penilaian tertinggi. Yang keempat, peserta yang lolos sebagai finalis tidak dapat digantikan oleh orang lain. Yang kelima, finalis wajib mengikuti seluruh peraturan yang diberikan oleh panitia. Yang keenam, menerima segala keputusan juri dan panitia karena bersifat mutlak. Yang ketujuh, gelar juara yang nantinya diperoleh dapat disambut oleh pihak panitia Fastechno 2025 apabila diketahui melakukan kecurangan ataupun pelanggaran terhadap aturan dalam kompetisi Fastechno 2025. Selanjutnya, alur perlombaan. Final akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025 secara online. Untuk rundown peserta akan dikirimkan melalui grup finalis. Peserta akan melakukan presentasi karya di hadapan juri melalui Zoom Meeting Conference. Yang ketiga, presentasi dilakukan dalam waktu 15 menit dengan sesi presentasi sebanyak 5 menit dan sesi tanya jawab sebanyak 10 menit. Yang keempat, ketentuan peserta dalam Zoom Meeting. Yang pertama, finalis masuk 15 menit sebelum waktu lomba pada link Zoom yang disediakan oleh panitia. Untuk link Zoom akan dikirimkan pada saat hari H perlombaan. Yang kedua, peserta mengenakan pakaian instansi masing-masing pada saat perlombaan. Dan yang ketiga, penamaan Zoom dengan ketentuan nomor underscore peserta, underscore nama peserta, underscore instansi.
Selanjutnya, ketentuan penilaian. Penilaian pemenang akan diambil dari hasil penilaian selama babak penyisihan sampai babak final dengan kriteria penilaian final, kategori presentasi dengan bobot 30% dengan range point 1-30. Dan kategori kedua yaitu sesi tanya jawab dengan bobot 20% dengan range point 1-20. Dengan nilai akhir poin babak penyisihan plus poin babak final. Baik, di sini saya akan menjelaskan ketentuan dalam short movie. Deskripsi lomba. Fastikno 2025 merupakan ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh ITB Stikom Bandung. Perlombaan short movie yang terbuka luas bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Kompetisi ini bertujuan untuk menginspirasi semangat inovasi dan kreativitas yang berkobar di dalam diri generasi muda, mendorong mereka untuk mengungkapkan bakat secara lebih mendalam dengan tema Exploring Beyond the Future World of Technology. Timeline kegiatan untuk technical meeting adalah hari ini dan pelaksanaan lombanya akan dilaksanakan pada Selasa 6 Mei 2025 dan pengumuman kejuaraan akan dilaksanakan pada 7 Mei hari Rabu 2025. Ketentuan finalis. 1. Tim yang maju ke babak final adalah peserta tingkat umum. 2. Finalis tim yang maju di babak final merupakan tim yang lolos babak penyisihan 4 besar yang diumumkan melalui Instagram Fastekno. Karya yang lolos adalah karya yang mengikuti ketentuan guidebook dan memiliki perolehan nilai penilaian tertinggi. 4. Tim yang lolos sebagai finalis tidak dapat digantikan oleh orang lain. Yang kelima, finalis wajib mengikuti seluruh peraturan yang diberikan oleh panitia. Keenam, menerima segala keputusan juri dan panitia karena bersifat mutlak. 7. Gelar juara yang nantinya diperoleh dapat dicabut oleh pihak panitia Fastikno 2025 apabila diketahui melakukan kecurangan ataupun pelanggaran terhadap aturan dalam kompetisi Fastikno 2025. Alur perlombaan. Final akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025 secara online. Untuk rundown sendiri akan dikirimkan ke grup para finalis. Peserta tim akan melakukan presentasi karya di hadapan juri melalui Zoom Meeting Conference. Setiap anggota tim harus mengikuti babak final. Presentasi dilakukan dalam waktu 15-20 menit. Sesi penayangan sebanyak 5 menit dan sesi tanya jawab kurang lebih 5-10 menit. Tim akan mempresentasikan karya mereka di depan dewan juri dalam bentuk penayangan karya yang diunggah melalui YouTube. Alur perlombaan, ketentuan peserta dalam Zoom Meet. Yang pertama, finalis tim masuk 15 menit sebelum waktu lomba pada link yang sudah disediakan oleh panitia. Link Zoom akan dikirimkan saat hari H perlombaan. Yang kedua, finalis menggunakan pakaian instansi masing-masing pada saat perlombaan. Yang ketiga, untuk penamaan Zoom dengan ketentuan 0, underscore peserta, underscore nama tim, underscore nama peserta, dan underscore instansi. Baik, itu dari kami semua. Jika ada sesi tanya jawab, bisa dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya ialah sesi tanya jawab, di mana kami di sini membuka sesi untuk teman-teman dari para finalis yang mungkin sekiranya masih kebingungan atau ada pertanyaan terkait dari babak final nanti. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya dapat langsung raise hand ataupun dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat.
Baik, kami di sini akan menunggu para finalis hingga pukul 15.50 untuk pertanyaan. Untuk Karangganya, pertanyaannya apa? Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih waktu yang telah diberikan oleh panitia. Aku cuma pengen nanya, berarti dalam sistematika di final ini kita nggak ada ngumpulin PPT yang akan kita buat ya di hari H, langsung presentasikan share screen dari kita. Mungkin aku nanya itu aja. Terima kasih. Iya, Kak. Nanti Kakak bisa tunjukin. Oke, selamat sore, Karangga. Mungkin izin menjelaskan juga, untuk nanti di SI sendiri, sistem presentasinya seperti yang Kak Angga bilang, itu nanti dari peserta tinggal share screen SI yang telah dibuat, kemudian mulai menceritakan atau mempresentasikan dari apa yang telah disiapkan, apa yang telah dibuat. Nanti kemudian mungkin akan ada sesi tanya jawab kan tadi seperti yang dikatakan, setelah sesi presentasi, juri akan mulai bertanya terkait esai yang telah dibuat, seperti itu Kak. Kemudian penilaiannya sesuai dengan rubrik yang tadi kami jelaskan. Jadi tidak perlu membuat PowerPoint, cukup share screen dari esai yang telah dibuat. Untuk itu apa dapat dipahami Kak, atau mungkin sudah menjawab dari pertanyaan Kakak? Oh, berarti kita nggak perlu buat PowerPoint ya, Kak, ya? Jadi cuman nge-share esainya aja. Soalnya nangkapnya karena ini final kan mempresentasikan. Kalau cuman ditampilin esainya aja kayak apa ya, bukan presentasi, sih, pemaparan jadinya. Kalau presentasi kan jadi poin-poin yang bakal kita sampaikan, yang bakal kita presentasiin, bukan dari esainya. Itu kan pemaparan jadinya bukan presentasi. Itu gimana, Kak? Baik, Karangga, mungkin dari kami sendiri menyiapkannya seperti itu. Namun, mungkin di sini kami bisa membuka forum kepada teman-teman finalis yang lolos di babak esai. Apakah sekiranya lebih prefer untuk menggunakan PowerPoint ataupun hanya memaparkan dari esai yang diminta? Karena dari kami sendiri menskemakan hal seperti itu karena kami menganggap agar tidak membebankan lagi kepada peserta karena ini sudah mau final. Namun mungkin dari saran dari Kak Angga itu juga cukup masuk untuk kami di final nanti. Mungkin kami akan membuka forum Kak. Mungkin dari teman-teman esai, mungkin finalis esai dapat mengajukan pendapat di kolom chat itu sekiranya ingin membuat PowerPoint atau tidak sama sekali.
Untuk tim mengudara, ya, apa pertanyaannya? Baik, terima kasih waktunya. Jadi saya mau make sure Kak, untuk pelaksanaan lombanya itu kan short movie tanggal 6 Mei presentasinya tuh. Dan Ya, tanggal dan besoknya itu ada pengumuman juaranya. Saya mau nanya Kak, biasanya kan saya kalau lomba setelah presentasi finalis itu langsung diakumulasikan poinnya siapa yang juara satu, juara dua, atau juara tiga gitu. Besoknya baru ada penyerahan secara resmi untuk pialanya. Kalau di lomba Fatekno ini sendiri, short movie-nya tuh kayak gimana ya Kak? Penyerahan juaranya. Emang kita finalis dulu presentasi, baru menunggu hasilnya besok, atau setelah kita presentasi langsung dikasih tahu hasilnya gitu. Terima kasih. oke. Saya menjawab ya. Untuk skema di Pasikno tahun ini, kita menggunakan presentasi terlebih dahulu. Nah, di hari besoknya itu baru kita akan mengumumkan untuk para juaranya. Sekian sih. Oke, terima kasih Kak. Oke, Baik, atas nama Olivia Brady Wijaya, dipersilahkan untuk pertanyaannya. Halo Kak, pertama-tama terima kasih. Saya mau nanya, nanti untuk desain poster pada saat presentasi, apakah kita harus sedia PPT atau cuma langsung nampilin karya aja ya Kak? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan tersebut, untuk menyediakan PPT harus apa enggak? Jawabannya tidak, jadi tidak harus menyediakan PPT. Terima Oh kasih. iya, baik Kak. Halo teman-teman semua, jadi aku di sini mau jawab pertanyaan untuk desain web ya. Jadi pertanyaan dari Mikael, eh, untuk buat PPT itu tidak ya, kalian langsung aja presentasiin website yang udah kalian buat tuh, kayak kalian share screen, udah jelasin dah ke jurinya ntar kayak itu. Lanjut dari pertanyaan dari Krisna Sanjaya. Ya, untuk presentasinya fokus pada hasil akhir dari websitenya, tidak ada yang codingnya dipresentasikan. Jadi fokus pada hasil akhir web. Nah, untuk misalnya jurinya nanya codingannya, baru kalian bisa jelasin. Siap-siapin aja boleh juga. Sekian. Oke, aku mau
jawab dari pertanyaan dari Kak Evinata, tim Esai. Jadi bertanya tentang presentasi nanti dimulai pada pukul berapa. Nah, untuk itu nanti kami akan mengirimkan rundown ke grup finalis masing-masing peserta. Dan tentunya setiap lomba itu memiliki rundownnya sendiri, itu sebabnya tidak kami jelaskan di sini. Nanti kan akan kami langsung informasikan di grup masing-masing. Untuk lombanya nanti beragam, dan pastinya tentu akan kami infokan sebelum hari H perlombaan. Terima kasih. Menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putu Nirgita. Halo Kak, saya mau bertanya untuk presentasi esainya itu dijelaskan seperti rangkuman pendek atau simpulan gitu ya Kak. Jadi untuk presentasinya itu dijelaskan rangkuman pendek yang berisi itu argumen, gagasan, dan kenapa kamu itu mengambil subtema itu. Terima kasih.
Baik, jadi setelah kami mempertimbangkan dengan juri lainnya, untuk lomba esai itu kita itu tidak menggunakan PPT, kita hanya menggunakan share screen yang kalian buat aja. Setelah itu, uh, 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 jadi bisa dijelaskan untuk poin-poinnya saja. Tapi tidak membuat PPT dan bukan di share screen PPT-nya. Jadi kalian bisa uh, memberitahukan poin-poin pentingnya saja. Terima kasih. Oke, baik untuk teman-teman esai mungkin menjelaskan ulang kembali ya. Untuk teman-teman esai nanti presentasinya hanya mempresentasikan atau share screen dari esai yang telah dibuat. Untuk pemaparan yang diucapkan atau pemaparan yang akan diberikan nanti, itu terserah dari teman-teman esai. Apa yang sudah disiapkan, apa yang ingin dikatakan, itu bebas kembali ke teman-teman esai nanti. Jadi yang ditampilkan tetap hanya dari esai tersebut. Jadi tidak akan ada membuat PPT ataupun slide lainnya. Jadi fokus untuk memaparkan dari esai tersebut saja. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Feni Agustini. Oh, halo Kak, izin tanya untuk slide presentasi lomba UI UX, apakah perlu menampilkan desain dari Figma atau hanya perlu buat PPT? Nah, untuk UI UX saat final, kalian menampilkan slide presentasi dengan isinya yaitu yang pertama itu perkenalan, dan kedua yaitu eh, eh, tentang rangkuman proyek kalian secara singkat. Jadi juri akan ingat kembali tentang proyek apa yang kalian buat. Selanjutnya untuk yang lebih fokus itu adalah menunjukkan eh, high fidelity wireframe-nya yang bisa yang bisa digunakan, yaitu prototipe yang ada di Figma itu bisa digunakan. Jika tidak memungkinkan bisa dimasukkan dalam slide presentasi juga. Apakah sudah jelas terkait dengan jawabannya? Sudah, Kak. Makasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk teman-teman peserta, kami buka waktu 5 menit kembali untuk teman-teman yang ingin bertanya. Sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dapat raise hand ataupun langsung mengirimkan pertanyaan pada kolom chatting tersedia. Sesi tanya jawab akan kami akhiri di pukul 16 lebih 5 menit. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Safa Jaya, web design ya. Jadi yang dipresentasikan itu adalah website kalian, mengapa kalian membuat website itu, kayak mengapa mengambil warna yang kalian ambil begitu, ngapain pakai font yang kayak gitu, kemudian dan fitur apa aja yang ada di website kalian, apa sih yang menarik dari website kalian itu, gitu. Dan manfaat dari website yang kalian buat itu apa, kayak gitu sih. Kasih. Baik, selamat sore. Apakah dari Kakak Muhammad Rafi Aswandi jadi untuk bertanya? Oh iya, eh ini nanti rekaman video Zoom-nya boleh diminta nggak? Soalnya tadi datangnya telat karena kegiatan sekolah. Untuk rekaman nanti akan dikirim melalui grup finalis ya, Kak. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Baik, mohon perhatian untuk peserta semuanya. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 5 menit, dan kami juga merasa sudah cukup untuk pertanyaan yang diberikan. Eh, Maka dari itu, untuk sesi tanya jawab kami telah cukupkan dan kami tutup. Baik, dan dikarenakan untuk sesi pemaparan dari kami panitia telah selesai dan juga untuk sesi tanya jawab juga sudah selesai, kami menekankan sekali lagi terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan tersebut akan kami informasikan kembali melalui grup finalis, dan juga tentunya untuk teman-teman yang berhalangan hadir ataupun baru join di akhir dari technical meeting pada sore hari ini, kami akan mengunggah rekaman dari technical meeting ini pada YouTube Fast Techno, sehingga mungkin nanti videonya akan menyusul kami informasikan pada grup masing-masing. Selanjutnya, untuk mengakhiri sesi technical meeting pada sore hari ini, karena tadi diawali dengan doa, maka akan kami akhiri juga dengan doa. Untuk itu, doa saya pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas antusiasme dari teman-teman finalis yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk technical meeting pada sore hari ini. Kami harap apa yang kami paparkan sudah cukup jelas dan sudah mampu untuk mempersiapkan teman-teman untuk nanti di hari final. Apabila nanti ada kesalahan
kata ataupun kekurangan dari selama technical meeting ini berlangsung, kami memohon maaf. Untuk itu kami tutup dengan selamat sore dan terima kasih. Dikarenakan technical meeting telah usai, teman-teman dari peserta finalis dapat meninggalkan rumit technical meeting.